Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Kita jumpa lagi. Teman-teman, boleh percaya boleh tidak, jadi menurut situs pemeringkat militer dunia Global Firepower, kekuatan militer TNI Indonesia berada di peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-16 di dunia pada tahun 2023. Jadi skor indeks kekuatan atau power index Indonesia adalah 0,2684. Nah, kemudian pertanyaannya, apa sebenarnya parameter untuk mengukur kekuatan militer suatu negara? Parameter untuk mengukur kekuatan militer suatu negara sangat beragam dan kompleks. Berikut adalah beberapa faktor utama yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, manpower, yaitu jumlah personel militer aktif, kemudian cadangan, dan pasukan paramiliter. Yang kedua, aircraft, kekuatan atau kapasitas udara, termasuk jumlah pesawat tempur, pengebom, dan helikopter. Kemudian land forces, kekuatan darat, termasuk tank, kendaraan tempur, dan artileri. Yang keempat adalah naval forces, kekuatan laut termasuk kapal perang, kemudian kapal selam, dan patroli laut. Yang kelima adalah financial, jadi anggaran pertahanan dan kesehatan, kemampuan keuangan secara keseluruhan. Berikutnya adalah logistik, yaitu kemampuan logistik termasuk transportasi, kemudian infrastruktur pelabuhan dan jaringan transportasi. Yang ketujuh adalah geografi, yaitu faktor geografi seperti luas wilayah, garis pantai, kemudian sumber daya alam. Dan yang kedelapan, yang terakhir adalah teknologi, kualitas teknologi militer dan kemampuan tempur. Teman-teman sekalian, organisasi seperti Global Firepower menggunakan lebih dari 60 faktor individu untuk menentukan skor kekuatan militer suatu negara yang dikenal dengan power index. Jadi semakin rendah nilai power indexnya, maka semakin kuat kekuatan militer suatu negara. Melalui latihan tingkat batalion. Oke, lanjut selanjutnya kita coba menengok ke dalam ya, di lingkungan TNI. Sebetulnya kalau kita memposisikan sebagai orang awam lah ya, dari 3 matra yang ada di TNI ya, matra darat, laut, dan udara, mana yang lebih powerful, kira-kira begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi sebenarnya setiap matra ya, di jajaran TNI, ya, darat, laut, dan udara, itu memiliki kekuatan dan peran yang unik ya, tergantung pada konteks dan situasi yang dihadapi. Paling tidak ya, berikut ini adalah penjelasan singkat tentang masing-masing matra supaya kita bisa memahami konteksnya ya, tentang kaitan pertanyaan mana yang lebih powerful begitu ya. Pertama, TNI Angkatan Darat ya. Kekuatannya memiliki kekuatan utama dalam operasi darat, tentu saja sesuai matranya, dan menjaga keamanan wilayah daratan Indonesia. Jadi TNI Angkatan Darat memiliki berbagai unit termasuk infanteri, kavaleri, artileri, dan pasukan khusus seperti Kopassus. Nah, perannya Angkatan Darat ya, berperan dalam menjaga kedaulatan wilayah darat, penanggulangan terorisme, dan bantuan bencana alam. Lalu berikutnya TNI Angkatan Laut, kekuatannya menguasai operasi laut dengan kapal perang, kapal selam, dan unit-unit khusus seperti marinir. TNI AL juga dilengkapi dengan armada dan pangkalan laut yang strategis. Perannya adalah melindungi perairan Indonesia, menjaga keamanan jalur perdagangan laut, dan mendukung operasi amfibi. Kemudian yang ketiga berikutnya adalah TNI Angkatan Udara. Kekuatannya adalah mengendalikan operasi udara dengan pesawat tempur,
kemudian pesawat angkut, dan helikopter. TNI Angkatan Udara juga memiliki satuan radar dan pertahanan udara, ANUD ya. Perannya adalah melindungi wilayah udara Indonesia, kemudian menjalankan misi pengintaian dan pengawasan, dan memberikan dukungan logistik melalui udara. Jadi kesimpulannya, bicara soal matra mana yang paling powerful sangat bergantung pada jenis operasi dan ancaman yang dihadapi. Misalnya, dalam konflik darat, TNI Angkatan Darat tentu memiliki peran yang sangat dominan. Dalam menjaga keamanan laut dan jalur perdagangan, TNI AL menjadi sangat penting. Dan begitu juga Angkatan Udara memiliki peran kunci dalam pertahanan udara dan operasi pengintaian. Jadi secara keseluruhan, kekuatan gabungan dari ketiga matra inilah yang membuat TNI menjadi kekuatan militer yang tangguh di kawasan Asia Tenggara. Nah, itu teman-teman sedikit tentang bagaimana kita melihat postur TNI yang di dalamnya terdiri dari 3 matra, ya, matra darat, matra laut, dan matra udara. Yang seperti tadi sudah dijelaskan, ketiganya memiliki kekuatan dan peran yang unik, ya, sesuai dengan konteks ancaman yang dihadapi. Masing-masing dengan matranya dia tentu powerful begitu ya. Jadi ketika mereka bergabung, maka itu menjadi kekuatan powerful secara keseluruhan dalam tubuh TNI, Tentara Nasional Indonesia. Demikian teman-teman, sedikit yang bisa kita ulas ya, lumayan untuk nambah-nambah pengetahuan tentang dunia militer ya, khususnya TNI. Terima kasih.